Puji nama Tuhan. Shalom semua. Boleh lambaikan tangan. Shalom. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita beri kemuliaan bagi Allah kita. Amin, saudara. Pagi hari ini siapa yang siap diberkati Tuhan? Boleh lambaikan tangan. Yang engkau yang siap, mari kita berikan ibadah kita yang terbaik pada hari ini dengan pujian penyembahan kita di hadapan Tuhan. Mari satukan hati dalam doa kita. Kami mengucap syukur Bapa yang sangat baik. Kami bawa seluruh ucapan syukur dalam doa pujian penyembahan kami pagi hari ini dalam ibadah yang menyukakan hati Tuhan. Kau menguduskan dan melayakkan setiap kami umat-Mu, dan kami sungguh-sungguh mau kehadiran Tuhan akan mengubahkan kami. Kehadiran Tuhan akan memberkati setiap kami, baik melalui pujian kami, penyembahan kami. Engkau hadir Tuhan, terlebih ketika Engkau hadir Tuhan untuk memberikan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan dari awal hingga akhir dalam tangan Tuhan, dalam berkat Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu boleh duduk kembali, tetap dalam hadirat Tuhan. Bapak Ibu Saudara tetap arahkan hati dan jiwa kita menyembah Tuhan. Mari katakan terima kasih Tuhan. Engkau baik, Engkau baik. Terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya. Engkau baik Bapa, sungguh bersyukur, kami bersyukur buat kasih setiamu Tuhan. Terima kasih, haleluya. Syaralalalala. Oh, ya lalamo. Syaralalalala, ya lamo. Haleluya. Tiada kasih seperti-Mu Tuhan, sungguh ajaib. Tiada nama yang lamo. Haleluya. Haleluya. Sungguh Engkau baik, teramat baik dalam hidup kami Tuhan. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu Yesus. Sungguh tiada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu Yesus.
bersyukur-Mu di hadapan Tuhan, karena Engkau telah bertemu dengan kasih Tuhan yang sejati, kasih Tuhan yang ajaib, kasih Tuhan yang sanggup menerima kita apa adanya, kasih Tuhan yang telah mengubahkan hidup kita. Mari sama-sama kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Dari hati yang paling dalam hati kita katakan, ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya, sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada dua. Umat Tuhan sendiri katakan, ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya, sampai kini ku akui, tiada duanya,
kasih Allah mengalir lebih lagi dalam hidupmu. Lebih lagi buka hati pagi hari ini. Biar kasih Allah mengalir dalam hati kita. Biar kasih Allah berlimpah-limpah dalam hidup kita. Menyembuhkan, menyucikan. Karena kasih-Nya akan membuat kita melakukan firman Tuhan. Syikirala papa papa mari saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, katakan mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu. Bapa mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Haleluya. Haleluya. Pagi hari ini saatnya kami menerima aliran-aliran kasih Bapa dalam hati kami, ya Aba, ya Bapa. Penuhi kami dengan urapan kasih-Mu Tuhan. Penuhi kami, ya Aba. Syikiralalalala Bapa 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 Bapa. Syikirala Bapa 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 Bapa. Shid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 . Kiarala barala 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 barala. Kau baik, sangat baik dalam hidup kami. Kau bangkitkan roh kami, menyala-nyala Tuhan untuk melayani Tuhan pagi hari ini. Kami tahu Engkau hadir di tengah kami. Kau memberkati dan mengurapi setiap kami, membawa kami kepada kemenangan demi kemenangan. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Merasakan kasih Tuhan. Kepada tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Katakan kanan kiri kita, Dia hadir tempat ini. Haleluya. Mari sama-sama tepuk tangan di Allah yang besar di tengah kita. Haleluya. Ya, haleluya. Katakan sama-sama. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta
duduk, kita akan dengarkan pengumuman. Shalom umat Tuhan, senang dapat berjumpa dengan Anda hari ini. Bersyukur karena kebaikan Tuhan kita boleh ada sampai hari ini. Bersama saya Thea, mari kita ikuti HUG News minggu ini. Selamat bagi yang berulang tahun di bulan ini. Kiranya berkat dan penyertaan Tuhan selalu mengiringi langkah Anda. Bagi jemaat yang belum melakukan pengkinian data, dapat segera mengisi digital form melalui link atau scan barcode berikut. Apabila memerlukan bantuan, dapat menghubungi nomor berikut. Lebih baik satu hari di hadirat-Mu daripada 1000 hari di tempat yang lain. Bergabunglah dalam morning call dan alami kuasa hadiratnya. Siap Selasa, Kamis, dan Sabtu jam 6 pagi melalui Zoom. Berapa banyak ikan yang Yesus doakan untuk memberi makan 5.000 orang? 5. Ayo, ikannya. 2. Iya, ikannya 2. Yang 5 itu apa? Roti. Adik-adik, jangan lewatkan Cool Kids ya. Cool Kids akan diadakan pada hari Rabu, 8 Maret, jam 5:30 sore melalui Zoom. Terima kekuatan yang baru saat kita memuji dan menyembah Tuhan dalam menara doa yang diadakan setiap Jumat jam 6:30 malam di gereja. Menara doa puasa diadakan setiap Sabtu jam 11 siang di gereja. Dukung dan doakan pelayanan di GBI House of Grace Semarang setiap Minggu jam 9 pagi di Hotel Wis. Persembahan dapat dimasukkan di kotak dekat pintu masuk setelah ibadah. Selain itu, juga dapat diberikan melalui transfer atau scan barcode berikut. A part-time Christian cannot defeat a full-time devil. Demikian HUG News minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih. Saya percaya kita semua bersuka cita pada ibadah pada pagi hari ini. Mari saya undang setiap kita boleh sama-sama bangkit berdiri. Kita akan sama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Mari bersama-sama. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Kita akan sama-sama memperkatakan bahwa tahun 2023 adalah tahun untuk bangkit
jadilah pemenang. Mari dengan penuh semangat sama-sama katakan, tahun 2023, tahun untuk bangkit, jadilah pemenang. Sekali lagi, tahun 2023, tahun untuk bangkit, jadilah pemenang. Sekali lagi sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita satukan hati di dalam doa. Kami mengimani Tuhan, inilah tahun kami untuk mengalami kebangkitan. Dan kami akan menjadi umat yang lebih daripada pemenang ya Tuhan Yesus. Bapa, saat ini kami berdoa menopang setiap pemimpin kami, pemimpin rohani untuk Ketua BPP GBI, Bapak Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham, Ketua BPD GBI Jateng dan DIY, Bapak Pendeta Gideon Rusli, Ketua Perwil Barat Daya, Bapak Pendeta Ruben Sunarto, Bapak dan Ibu Rohani, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotoro Harjo, Ibu PDM Mulyanti Suwarna, dan Gembala Sidang di tempat ini Tuhan, Bapak Pendeta Timotius Andi. Kami mengucap syukur untuk setiap pemimpin kami, untuk setiap Bapak dan Ibu Rohani kami. Kami percaya Tuhan, mereka adalah orang-orang pilihan-Mu ya Tuhan. Mereka adalah hamba-hamba yang mengasihi Engkau ya Bapa. Bapa, kami berdoa menopang kehidupan hamba-hamba-Mu. Engkau yang terus menguatkan, Engkau yang terus mengurapi hamba-hamba-Mu. Engkau yang terus menolong hamba-hamba-Mu di dalam mereka ini melakukan apa yang menjadi bagian mereka untuk melayani Engkau ya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau yang terus menyertai setiap kehidupan hamba-hamba-Mu. Tanda-tanda ajaib dan heran Tuhan Kau nyatakan kemanapun hamba-hamba-Mu ini pergi ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang terus menyertai setiap kehidupan pemimpin-pemimpin kami, Bapak dan Ibu rohani kami ya Tuhan. Perlindungan-Mu nyata sempurna. Apa yang mereka perlukan, apa yang mereka butuhkan ya Tuhan. Kami percaya Engkau yang menyediakan ya Tuhan. Dalam pekerjaan-Mu juga ya Tuhan, Engkau yang menyediakan, mencukupkan ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi kota kami, kota Wonosobo. Kami bersyukur kami boleh ada menjadi bagian bagi kota ini. Kami memberkati pemerintahan yang ada di kota ini, dari bupati, wakil bupati, setiap jajaran pemerintahan yang ada. Mereka boleh memimpin kota ini dengan takut akan Engkau. Kami berdoa Tuhan, untuk setiap penduduk Tuhan, di kota kami Wonosobo ya Tuhan, biarlah Engkau yang mencurahkan roh yang lapar dan haus akan Engkau atas Wonosobo ini ya Tuhan. Banyak jiwa-jiwa boleh mencari Engkau ya Tuhan. Kami berdoa, kami rindu Tuhan, kebangkitan itu terjadi atas kota kami, kota Wonosobo. Ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa bagi bangsa kami, bangsa Indonesia. Kami berdoa memberkati Bapak Presiden dan wakilnya beserta jajaran pemerintahan yang ada. Biarlah mereka juga memimpin bangsa ini dengan takut akan Engkau ya Tuhan Yesus. Prinsip-prinsip kerajaan Allah boleh ditegakkan atas bangsa kami, bangsa Indonesia ya Tuhan. Berkati Tuhan setiap pemimpin-pemimpin yang ada di bangsa kami ini ya Tuhan. Kau menolong setiap mereka untuk menyelesaikan setiap persoalan yang sedang terjadi bagi yang sedang dihadapi oleh bangsa ini ya Tuhan, bangsa Indonesia ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, di era Pentakosta ketiga ini ya Tuhan, kebangkitan itu terjadi atas bangsa kami, bangsa Indonesia ya Tuhan. Penuaian jiwa itu terjadi atas bangsa kami, bangsa Indonesia. Apa yang belum pernah dilihat, apa yang belum pernah didengar oleh telinga itu terjadi atas bangsa kami, bangsa Indonesia ya Tuhan. Kebangkitan yang besar ya Bapa. Makasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemilu ya Tuhan yang akan diadakan tahun 2024. Kami berdoa untuk setiap, biarlah Tuhan pemimpin nanti yang terpilih, presiden yang terpilih yaitu adalah presiden yang toleran, presiden yang nasionalis. Mereka yang boleh Tuhan membawa bangsa ini boleh semakin hari semakin maju ya Tuhan Yesus. Kami tolak segala rancangan-rancangan si jahat, segala macam yang berasal dari si jahat yang berusaha untuk merusak kesatuan atas bangsa kami, bangsa Indonesia ya Bapa. Makasih ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi generasi Yeremia. Kami percaya hari-hari ini Tuhan, hari-hari ini sedang terjadi satu kebangkitan yang besar. Anak-anak muda, orang-orang yang cinta mati-matian akan Engkau ya Tuhan, tidak kompromi terhadap dosa dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Itu terjadi atas bangsa kami Tuhan, bangsa kami, bangsa Indonesia, atas kota kami, atas gereja kami, atas keluarga kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa bagi Yerusalem. Shalom Yerusalem. Damai sejahtera Allah dicurahkan berlimpah-limpah atas Yerusalem. Dan kami juga akan memberikan persembahan. Kami rindu memberikan persembahan dengan penuh sukacita ya Tuhan. Karena kami tahu apa yang kami berikan ini boleh dipakai untuk pelebaran kerajaan-Mu. Makasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Saya persilakan Bapak Ibu untuk duduk. Kasih-Mu menerangi langkah
berjalan, saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, sama-sama katakan. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Mari angkat tangan bersama. Tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Katakan. Hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus penolong kami. Hanya Yesus yang sanggup pulihkan hidup kami. Haleluya. Umat Tuhan, sekali lagi angkat tangan kita bersama-sama. Kita menyembah Tuhan. Mari bebaskan roh kita menyembah. Jangan ada yang berdiam diri, semuanya menyembah Dia. Katakan terima kasih, kami menyembah, kami bersyukur Tuhan. Ini alama syandara lama satu. Haleluya. Ini alama lama sande. Ini alama terus menyembah, lebih lagi berikan yang terbaik. Kerinduan kami Tuhan hanya pribadi-Mu Tuhan.
setiap kami ya Allah. Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat di hadapan-Mu, hati yang menyembah kepadamu Tuhan. Kami mengasihi Engkau ya Allah. Kami mengasihi Engkau ya Allah. Kami mengasihi Engkau ya Allah. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Mari umat Tuhan sekali lagi angkat tanganmu, katakan. Saat ini kau alami perjumpaan dengan Tuhan. Bersama-sama kau lebih tahu, yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Di bulan Maret ini hamba-Mu berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang berulang tahun. Bapa, rencana-Mu besar atas kehidupan mereka. Hamba-Mu berdoa di usia yang semakin ditambahkan ini, kasih karunia Tuhan juga boleh berlimpah-limpah atas hidup mereka. Tuntun senantiasa Tuhan, berikan hati yang mengasihi Tuhan, hati yang taat untuk melakukan kehendak Tuhan. Tidak ada satupun dari rencana Tuhan yang tidak digenapi atas kehidupan mereka. Berkati dalam kehidupan pribadi, dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam pelayanan, apa saja yang mereka perbuat, ketika Tuhan menyertai kehidupan mereka, semuanya boleh berhasil. Dan saat ini, pengurapan Tuhan atas setiap kami yang mendengar firman, juga hamba-Mu yang menyampaikan. Kami mau mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan.
apa yang Tuhan mau sampaikan dalam kehidupan kami, yang mengajar, menuntun kami, agar kami boleh menjadi pribadi yang bangkit dan menjadi pemenang. Kami boleh dipakai menjadi alat Tuhan. Bagaimana Tuhan memakai kehidupan kami, dengan cara apa Tuhan memakai kehidupan kami. Kami mau mengerti Tuhan, dan kami mau membuka hati kami, agar rencana-Mu bagi dunia ini boleh tergenapi lewat kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Yang siap diberkati katakan amin. Tepuk tangan yuk bagi Tuhan kita. Coba sapa dulu kanan kiri, bilang semangat. Puji Tuhan. Cari minimal 12 orang, saudara, bilang semangat. Kalau belum 12 jangan berhenti ya. Baik, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Senang sekali boleh berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara. Memang setiap minggu saya tidak selalu hadir di tempat ini, karena saya pun juga harus menyelesaikan tugas yang diberikan kepada saya. Jika ada pelayanan-pelayanan yang saya harus selesaikan di tempat-tempat yang lain. Tetapi saya selalu berdoa dan saya selalu melihat kesetiaan Bapak Ibu dalam beribadah, dan untuk waktu-waktu ke depan kita percaya tidak lama lagi kursi-kursi ini tidak akan lagi cukup untuk menampung jiwa-jiwa yang hadir. Amin. Yang semangat sepakat dengan saya, kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Siap dengar firman Bapak Ibu? Ya, oke, keyboard tetap di sini ya, nyembah lembut. Nah, hari ini saya didorong oleh Tuhan untuk menyampaikan tentang satu hal, tentang satu tema, yaitu teladan kemenangan. Ya, tentunya teladan kemenangan yang sejati telah diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus ketika Dia telah melewati jalan salib, ketika Dia telah melewati penderitaan, dan akhirnya Dia menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Bapa sampai mati di kayu salib. Ya. Dan Dia bangkit, Dia memberikan kemenangan itu bagi kehidupan kita, sehingga kita boleh menjadi umat yang ditebus, umat yang diselamatkan. Dan kita akan melihat dalam 1 Tesalonika pasal yang pertama ayat yang ke-6 dan ke-8, bagaimana Paulus juga berkata kepada umat Tuhan di Tesalonika, bagaimana hidup mereka juga telah menjadi teladan. Mari kita akan baca beberapa ayat ini dengan suara yang keras bersama dengan saya. 2, 3. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Lebih keras, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema, bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang itu. Ini adalah pujian yang diberikan Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan di Tesalonika. Bagaimana mereka telah menjadi dewasa, bagaimana hidup mereka telah menjadi teladan. Bahkan pada ayat yang ke-8 Rasul Paulus berkata bahwa di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu. Inilah yang harus menjadi contoh bagi kita, saudara. Satu kehidupan yang diubahkan, ya. Satu kehidupan yang mengalami perubahan, mengalami satu pembaharuan ketika berjumpa dengan Kristus. Saudara, Tuhan rindu memakai kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Dan saya akan mulai dengan ini, saudara, bahwa
Tuhan akan memakai kehidupan kita, maka Dia izinkan banyak hal itu terjadi dalam kehidupan kita. Supaya hari ini kita boleh menangkap bahwa ternyata ya, setelah kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, setiap apapun yang terjadi dalam kehidupan saudara dan saya, ada rencana Tuhan di sana. Ya, ada kerinduan Tuhan di sana, dan ada kehendak Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Tujuannya apa? Agar kita punya pengalaman bersama dengan Tuhan. Katakan dulu pengalaman. Ya, dan hidup saudara dan saya menjadi contoh, menjadi teladan. Punya pengalaman bersama dengan Tuhan, ya, dan menjadi contoh teladan. Apakah saudara sudah punya pengalaman bersama dengan Tuhan? Yang punya pengalaman dengan Tuhan, lambaikan tangan saudara. Oh, puji Tuhan, tapi masih banyak yang belum lambaikan tangan juga, ya. Kalau Anda menangkap pesan hari ini, maka Anda mengerti bahwa setiap waktu, setiap kesempatan Tuhan sedang buat pengalaman saudara bersama dengan Tuhan. Sehingga kita pun dapat menguatkan orang lain, ya. Ketika orang sedang mengalami pergumulan, orang sedang mengalami masalah, kita bisa menguatkan mereka, kita bisa menolong mereka, dan hidup saudara dan saya bisa menjadi saksi. Saudara, menolong, menguatkan bukan hanya sekedar dengan kata-kata, tetapi memang pernah mengalami itu. Saudara, kata-kata orang yang pernah mengalami dengan kata-kata yang just atau sekedar teori itu beda loh saudara. Ya. Kenapa kita harus mengalami banyak hal dalam kehidupan kita? Supaya kita bisa melayani orang, supaya kita bisa menguatkan orang. Ketika kita merenungkan hal ini, banyak alami masalah, sudah lama didoakan, tidak kunjung-kunjung dijawab oleh Tuhan. Seolah-olah kok Tuhan itu tidak tolong saya. Anda pernah mengalami situasi ini? Ini poin pertamanya kok udah nongol ya. Anda pernah mengalami situasi ini? Doa, pergumulan, doa lama belum dijawab Tuhan. Wah, siapa yang pernah mengalami ini? Wah, banyak yang langsung doanya dijawab ya. Luar biasa saudaraku. Sekali lagi saya tanya. Pernah gak ngalami masalah yang berat? Pergumulan, Anda doa, bergumul, sekian lama doanya belum kunjung dijawab. Bahkan seakan-akan kok Tuhan itu gak tolong saudara. Pernah ngalami ini? Yang pernah ngalami lambaikan tangan saudaraku. Ngomongnya kudu rada banter bikin kerungu ya saudaraku ya. Ya. Kalau ini terjadi ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, baca coba dengan suara yang keras. Tuhan mau kita mengubah sesuatu dalam hidup kita. Kerasin dikit boleh keyboardnya. Ya. Apa itu yang dirubah? Apakah itu pikiran? Apakah itu sikap? Apakah itu ucapan atau perkataan kita? Pergaulan kita? Ya. Kalau sekian lama pergumulanku belum dijawab-jawab, kemungkinan yang pertama ada sesuatu yang Tuhan mau ubahkan. Tuhan mau kita mengubah hidup kita. Saya nggak tahu apakah itu kebiasaan, ya, apakah itu keputusan-keputusan kita, saudaraku. Ada seorang bapak dulunya masa lalunya dia itu pemabok dan penjudi. Ya, saya tidak tahu di sini apakah ada yang masa lalunya juga pemabok dan penjudi, saudaraku. Ya, lalu setelah dia percaya Tuhan Yesus, dia bertobat, dia tidak lagi melakukan hal itu. Tetapi suatu saat bilang, tapi teman-temanku itu terus mempengaruhi aku, Pak. Akhirnya gimana? Ya akhirnya aku jatuh lagi, aku mabok lagi, aku judi lagi. Yang salah bukan teman-temannya.
Tetapi yang bodoh si bapak ini, saudaraku. Dia sudah tahu firman Tuhan berkata, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Tetapi dia tidak melakukan, yaitu keluar dari pergaulan yang buruk itu. Anda mengerti hal ini, saudaraku? Amin. Jadi ada kalanya kalau doamu belum dijawab, sesuatu belum berubah, kok lama ya kayaknya nggak ada perubahan. Dengar, hari ini Tuhan ingatkan kita. Tuhan mau kita mengubah sesuatu dalam kehidupan kita. Cara pikir yang negatif mungkin, yang perlu diubahkan. Selama ini tanpa sadar pikiran kita itu negatif terus. Pikirannya negatif terus. Padahal jelas firman Tuhan katakan, yang benar, yang mulia, yang disebut kebajikan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Mungkin saya udah bacakan ayat di depan saudara, udah 1100 kali saudaraku. Tetapi dalam pelayanan saya masih menemukan orang selalu berpikiran negatif. Orang selalu memandang masa depannya negatif. Orang selalu melihat orang lain negatif. Perlu dirubah saudara. Perlu dirubah. Atau ada lagi orang yang berkata gini, Tuhan, ini keluarganya ada masalah ya. Tuhan, pulihkan keluargaku Tuhan. Berkati keluargaku Tuhan, pulihkan. Tetapi hari-hari mulutnya itu ngomel terus. Ya, ngomongnya yang gak baik, ngomongnya kutuk terus. Suaminya dikutukin. Kalau dia suami, istrinya dikutukin. Anak-anaknya dikutukin. Ya, sebagai orang percaya jangan sampai hal ini terjadi, saudaraku. Kalau demikian, bagaimana? Ya harus bertobat. Tuhan mau kita mengubah sesuatu dalam kehidupan kita. Saudara perhatikan hal ini. Tulisan yang warna kuning, baca sama-sama yuk dengan suara yang keras. Yang siap katakan yes. 2, 3. Bagi Tuhan, perubahan hidup kita lebih penting daripada mujizat yang sanggup Ia lakukan. Katakan amin. Yang percaya tepuk tangan bagi Allah kita, saudara. Ya, ini penting. Tuhan terlebih rindu mengubah kehidupan kita. Tuhan mau lihat kita itu berubah. Tuhan itu gak senang, Tuhan itu gak bahagia. Hanya sekedar melihat kita itu rajin datang ke gereja, cecek manis di sini, dengar firman. Ngerti ya cecek ya? Duduk manis, dengar firman. Tetapi hidupnya tidak pernah berubah. Saudara, Anda dan saya harus berubah. Amin. Bilang kanan kiri, kita harus berubah. Ya, sekali lagi katakan, saya harus berubah. Yang datang suami istri berdampingan bilang, kita harus berubah. Ya, jangan merasa cukup, tetapi Tuhan mau kita mengubah sesuatu dalam kehidupan kita. Buat Tuhan lakukan mujizat itu gampang enggak? Gampang, saudaraku. Gampang Tuhan lakukan mujizat kok untuk tolong kita. Tapi persoalannya kalau kita enggak berubah, kita itu bisa hilang. Ingat khotbah saya beberapa bulan yang lalu, kasihnya yang memurnikan. Bagaimana penulis Ibrani berkata, kalau kita menyia-nyiakan keselamatan, kita itu seumpama kapal yang hanyut di bawah gelombang. Ya, bahaya saudara. Tuhan sih gampang lakukan mujizat. Tetapi kalau kita nggak alami perubahan, kita nggak berubah, kita bisa hilang, kita bisa terbawa arus, kita bisa kehilangan keselamatan. Karena bagi Tuhan, dengar baik-baik, bagi Tuhan, hidup saudara, jiwa saudara itu lebih penting dari apapun. Amin saudaraku. Kemungkinan yang kedua, ketika kita alami pergumulan, kita sudah doa, kok doa kita belum kunjung dijawab-jawab, kok
seakan-akan Tuhan gak tolong kita. Kemungkinan yang kedua adalah Tuhan izinkan terjadi sampai kita benar-benar mengalami. Sekali lagi dong dibaca jemaat yang keras, 2, 3. Tuhan. Ya, sampai di sini nangkep ya saudaraku. Sampai kita benar-benar mengalami. Mengalami apa Pak? Jadi bukan sekedar gini loh. Bukan sekedar aku mengalami masalah yang berat. Enggak cuma sekedar itu saudaraku. Tetapi maksudnya Anda mengalami, kok aku doa, seolah-olah kok doaku itu belum dijawab Tuhan. Kok seolah-olah Tuhan itu gak dengar doaku, kadang sampai mulai hilang pengharapan, kadang sampai mulai putus asa. Sampai ketika bertemu dengan orang-orang yang mengalami hal yang sama, Anda bisa berkata, saya juga pernah mengalami kok. Ketika doa, kok sepertinya Tuhan tidak jawab. Ingat hari Jumat kemarin saya katakan bahwa kesaksian hidup kita itu powerful saudara. Amin saudara. Itu lebih powerful dari sekedar orang itu baca artikel atau dengar khotbah sekalipun. Tetapi kesaksian yang hidup yang diubahkan itu begitu powerful. Tuhan mau pakai saudara dan saya menjadi contoh, menjadi teladan. Di tahun 2023 ini, tahun untuk bangkit, jadilah pemenang. Banyak orang-orang yang perlu dipulihkan. Banyak jiwa-jiwa yang perlu ditolong. Saudara, pertanyaan saya gini, bagaimana orang-orang di luar yang belum percaya mereka bisa menjadi percaya kalau mereka tidak mendengar tentang firman Tuhan? Ya. Dikatakan juga di Alkitab bahwa bagaimana mereka mendengar kalau tidak ada yang memberitakan. Dalam konteks ini saya mau katakan demikian. Bagaimana mereka boleh mengalami Tuhan, mengalami pertolongan Tuhan. Kalau kita yang di tempat ini saudara, kita pun belum punya pengalaman dengan Tuhan. Anda terpuruk dan Anda berdoa, Anda bergumul, Anda berjuang dan Anda bangkit. Pengalaman itulah yang akan jadi senjata kita untuk menjangkau kehidupan mereka. Kalau hidup kita di tempat ini terpuruk lagi dan terpuruk lagi, belum bangkit sudah terpuruk lagi. Jadi kalau dari titik nol itu bukannya dari min naik ke plus, tetapi justru minnya bertambah. Kita itu harus punya standar dalam hidup kita, harus punya target. Saya punya standar, punya target. Saya punya hitungan sendiri dengan hidup saya. Saya ngerti persis apa yang harus saya robah dalam kehidupan saya sesuai dengan firman. Saya tahu hal-hal apa yang masih salah. Saya tahu hal-hal apa yang harus masih saya perbaiki dalam kehidupan saya. Dan saya sangat mengerti apa yang harus saya kejar lebih lagi sebagai seorang hamba Tuhan. Poin-poin apa yang harus saya perbaiki lebih baik lagi. Kita harus punya hal-hal yang demikian saudaraku. Jadi hidup itu jangan asal gelundung. Ya. Kadang falsafah orang Jawa itu ya lucu. Sing penting urip ki glundung wae gitu. Lah glundung lah nek ke jalan raya, lah nek glundung nang jurang. Ya, kita harus punya hitungan tadi, Saudara. Kalau kita punya target, kita punya evaluasi diri, maka percayalah bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, hidup kita akan semakin baik. Semakin berkenan kepada Tuhan. Iya ya, aku selama ini terus terang aku tuh gak setia doa dan gak setia baca Alkitab. Tahu kan itu salah. Tahu kan itu gak benar. Ya jangan dianggap lalu. Kita harus punya target Tuhan. Aku mau perbaiki waktu-waktu doaku. Aku mau perbaiki waktuku membaca Alkitab.
Lawang kita aja kalau nggak makan aja suren. Ngerti suren, saudara? Kalau nggak baca Alkitab, kurang firman, rohnya suren nggak? Nah, ini biasanya kalau ditanya nggak jawab, ini suren nih saudaraku. Halo? Harus punya evaluasi. Mulai hari ini ke depan Tuhan, aku mau perbaiki waktu-waktu doaku. Aku mau perbaiki. Ya. Iya, selama ini aku kalau ibadah terus terang kok Senin Kemis. Evaluasi diri ini ya. Kadang-kadang nek lagi semangat-semangat Pol. Sampai gerbang belum dibuka aku sudah datang ke gereja. Tapi kalau lagi males, lagi keset, kadang hilang, gak kebaktian. Jangan dianggap biasa. Kita harus evaluasi diri kita. Dan Tuhan, aku mau berubah. Aku mau menjadi orang yang setia. Karena aku mengasihi Tuhan. Ya. Nggak usah rumit-rumit lah. Orang datang ibadah itu cari siapa? Halo? Dijawab dong, orang ibadah itu cari siapa? Cari Tuhan apa cari pendeta? Tapi kok kadang-kadang ada ya, kalau saya berdiri di depan itu, kalau ada yang datang terlambat itu mindi-mindi datangnya. Anda kalau yang muda-muda, ya, kalau yang suka nonton film jam 7, Anda nyampe bioskop jam berapa? Bayarnya satu tiket, misalnya ini yang premier ya, kan bioskop sekarang kan ada yang tiduran pakai kemulan gitu kan. Oh, nah saya di situ harus sudah nonton langsung gitu. 60.000. Ya toh? Anda nonton berlima misalnya sama teman-teman. Berarti kan 300.000. Film jam 7 malam. Anda nyampe bioskop jam berapa? Kalau misalnya Elena yang nonton, sudah punya tiket, film jam 7. Elena sampai bioskop jam berapa? 5:30. Enggak 5:30 sekalian. Kalau film jam 7, Wilson sampai bioskop jam berapa, Son? 6:30. Kalau Anda bepergian pakai pesawat, pesawat berangkat jam 10, ya, Anda harus boarding jam 9. Waktu boarding mulai jam 9. Anda sampai bandara jam berapa? Yang suka naik pesawat? Berani 9:30? Saya tanya nih, berani 9:30? Berani enggak 9:30? Jam berapa Anda datang? Apalagi kalau di Jakarta jangan main-main loh. Saya pernah anterin teman saya mau pindah ke Amerika. Habis doakan anaknya Kohar sama Cilinda ini, kami mau makan sejenak dan saya akan antar ke bandara. Saya ngikuti Kohar salah jalan. Singkat cerita, jalur yang pendek jadi panjang dan kami terjebak macet di antara kontainer dan truk-truk tronton. 1/2 jam gak bergerak, 1 jam gak bergerak. Bayangan saya gini, ini sahabat saya mau pindah ke Amerika kan ya tak antarlah ke bandara. Masa berangkat sendiri gitu kan, kasihan kan. Dari Bandung saya antar ke Jakarta. Nanti sampai bandara bisa cipika-cipiki, bisa dadah, pelukan. Ya, sampai ketemu ya. Nanti fit call ya. Nanti aku main ke Amerika ya, kapan-kapan. Ya, kan dia bilang, nanti bro siap-siap ya. Nanti diundang pelayanan ke sana. Ya, siap kayak gitu. Nah ini pasti Kofuwe ikut kalau ke Amerika nanti saudaraku ya. Tapi kalau ke Solo nggak mau ikut ya. Sudah sering ke Solo katanya gitu ya. Apa yang terjadi? Stuck. Jam 6:30 harus tiba di bandara.
sampai jam 6 belum bergerak, kami dari setengah 5. 6:15 belum bergerak, dia langsung turun cari pertolongan, lihat sikon jalan, gak bisa bro, macet total, gak bisa ngunci. Dia dapat informasi taksi dari pool taksi dan coba telepon, dan puji Tuhan, untungnya jalan yang kami lalui itu di Jakarta gini, ini 2 jalur, macet total, kami kekunci di sana, ini ada pagar saudara, pagar itu masih bisa dilangkahi gitu loh, untung gak tinggi juga. Dan ini ada 1 jalan lagi semacam tol dalam kota mengarah yang sama. Jadi akhirnya taksi itu bisa dipesan dan berhenti tepat di samping mobil saya. Dan saya di sini di bagasi, teman saya di samping pagar, kita oper-operan tas. Padahal waktu masukin tas di rumah dia, 1 tas 23 kilo itu kami gotongan berdua saudara. Tapi di jalan itu gak tahu saya bisa perkasa, 1 koper tak angkat sendiri gini, tak oper. Sayang gak ada yang videoin saudaraku. Sampai berapa tas dioper dan akhirnya dia berangkat dan kabari saya, puji Tuhan. Sempat gak terlambat, keburu. Aduh leganya saudara. Itu kalau sampai gak jadi berangkat itu tiket berapa hangus saudaraku. Sekarang saya mau nanya. Kalau tadi bioskop jam 7, datang setengah 7. Kalau pesawat jam 10, Anda boarding jam 9, Anda datang jam 8. Sekarang kalau kebaktian jam 7, Anda datang jam berapa? Udah gak usah kode-kode, gak usah lirik-lirik, gak usah cari kambing hitam. Akui saja kalau Anda itu selalu terlambat. Ya, saya bilang gini karena saya sayang sama saudara. Sekali waktu kalau ban mobilmu gembes, it's okay, gak apa-apa. Sekali waktu kalau mau keluar pintu rumah, pagar garasinya macet, gak bisa dibuka, it's okay, gak apa-apa. Sekali waktu mau jalan, bensin motor habis, gak apa-apa. Tapi kan gak setiap minggu bensinnya habis. Tapi gak setiap minggu pagarnya macet. Tapi gak setiap minggu mules kan saudaraku. Ya. Bahasa sekarang gini loh, nah apa sih kalau ibadah jam 7, datanglah kurang 5, datanglah kurang 10, nah apa sih? Ya toh, lah Anda bioskop aja bisa ngomong datang setengah jam sebelumnya. Anda mau naik pesawat aja bisa datang jam 8. Kenapa kalau kita datang, tadi katanya datang ke gereja, cari siapa? Sing bener, cari siapa? Coba kalau dalam 1 kali pertemuan ada Pak Jokowi di sini dan Pak Jokowi yang ngundang saudara, ketemu di gereja HOG jam 7 pagi, Anda datang jam berapa? Berarti kalau gitu Pak Jokowi lebih dari Tuhan. Betul? Betul enggak? Betul enggak kalau kayak gitu? Kalau Tuhan yang terbesar dalam kehidupanmu, Anda akan hargai dan hormati dia. Saudara, saya belajar, ini harus punya evaluasi diri itu seperti itu. Ya. Jadi harus ada terus perbaikan demi perbaikan. Tidak boleh hal yang salah, yang nggak benar dilakukan terus berulang-ulang. Ya, bongkar semuanya, kita harus berubah saudaraku. Tadi saya katakan kalau Tuhan mau pakai kehidupan saudara, Tuhan akan izinkan Anda mengalami banyak hal supaya Anda punya pengalaman bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan akan pakai hidup saudara untuk menolong orang lain, untuk menguatkan orang lain, untuk boleh memulihkan keadaan mereka. Sehingga apa yang kau alami itu pun juga dialami oleh mereka. Kalau dulu engkau gak percaya, sekarang engkau menjadi percaya. Dan engkau dipulihkan, engkau beribadah, engkau mengasihi Tuhan, engkau melayani Tuhan. Maka orang yang belum percaya, mereka juga akan alami dipulihkan. Mereka menjadi percaya, mereka beribadah kepada Tuhan dan mereka pun juga boleh melayani Tuhan. Orang yang akan dipakai untuk melayani banyak orang, Tuhan izinkan mengalami banyak hal dalam kehidupannya. Karena kita harus menjadi saksi hidup dan alami firman yang hidup. Firman yang hidup itu yang bagaimana? Firman yang saudara alami. Anda banyak dengar firman, ya Anda mungkin baca firman, tapi yang dikatakan firman yang hidup
firman yang sudah terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Yang sudah kita alami. Jadi kalau kita mendengar orang bilang, Tuhan akan pakai hidupmu. Tuhan akan pakai kehidupan saudara. Yang terbesit, orang seringkali berpikir, wah aku akan dipakai Tuhan. Kalau aku punya suara yang bagus, aku akan jadi singers WL. Lalu ketika aku angkat tangan menyembah, orang langsung rebah semua. Kalau aku pengkhotbah lalu berdoa menumpangkan tangan, orang akan berbaring semua. Ya, mengalami jamahan Tuhan. Yang nomor satu bukan itu. Oh, aku kalau dipakai Tuhan, kalau pas mau kebaktian Natal, hujan deras, maka di tengah hujan itu aku berdoa dan hujan itu berhenti. Saya nggak katakan itu nggak bisa. Itu hanya salah satu, saudaraku. Tetapi yang saya mau bicarakan hari ini adalah waktu saudara dan saya dipakai Tuhan, Tuhan mau pakai kita mulai dari hidup kita jadi contoh, jadi teladan, jadi terang. Anda harus cakap dalam hal ini, ya. Anda harus menang dalam pergumulanmu. Anda tidak boleh kalah, saudaraku, ya. Supaya Anda punya pengalaman bersama dengan Tuhan. Kalau orang punya pengalaman, pernah ngalami, maka dia itu punya empati kepada orang lain. Maaf, kadang ada orang itu asal bicara, asal ngomong. Bahasa Jawanya itu asal jeplak, saudaraku, kalau ngomong itu ya. Misalnya, kalau ada orang ngalami masalah keuangan, ya. Sedangkan orang ini yang berbicara ini dia nggak pernah ngalami masalah keuangan. Lalu dia bilang, kalau dalam Tuhan kita hidup benar, keuangan itu pasti lancar, pasti baik-baik saja. Dia bilang demikian. Saya tuh setia sama Tuhan, nggak pernah tuh saya ngalami masalah dalam keuangan. Saudara jangan salah loh. Ada orang yang hidupnya takut akan Tuhan. Dia itu ngalami masalah dalam keuangan. Ada orang yang setia mengembalikan persepuluhan. Tapi dia mengalami bisnis yang hancur loh. Sementara orang yang bilang tadi, kalau selama ini aku setia sih, aku gak pernah ngalami masalah keuangan. Dia sendiri malah gak kembalikan milik Tuhan. Alias firman Tuhan katakan dia seorang pencuri. Nah itu yang tadi saya katakan. Asal ngomong. Kita gak punya empati. Kita gak bisa merasakan apa yang orang lain rasakan. Kita gak pernah tahu kalau orang yang takut akan Tuhan tadi, orang yang setia mengembalikan persepuluhan. Dia mengalami masalah dalam keuangannya, dalam keluarganya. Mungkin karena Tuhan sedang mendidik dia. Ya kan saudaraku? Tuhan sedang ngajari dia sesuatu. Kalau orang gak ngalami itu biasanya itu gampang banget ngomong, saudaraku. Segala sesuatu itu diukur dengan dirinya sendiri. Bukan berdasarkan standar firman. Ada lagi contoh yang lain. Ada orang bilang gini, halah gitu aja kok sakit hati. Komentar gitu kan? Ya, orang ada yang komentar gitu. Jadi ternyata orang yang dibilang sakit hati itu, dia itu sedikit tersinggung gara-gara apa? Datang ke pertemuan di gereja, acara yang tadinya jam 7 dirubah jadi jam 6. Dan dia nggak tahu kalau ada perubahan itu. Lah rupanya oleh pemimpinnya, di depan orang banyak dia ditegur. Kamu itu jangan terbiasa terlambat. Padahal orang yang terlambat itu tidak pernah terlambat. Karena dia nggak tahu jam berubah, dia terlambat datang. Ya wajar toh saudaraku ya. Jadi ketika ditegur di depan orang, dia agak tersinggung. Setelah itu dia cerita ke temannya yang tadi. Aku ditegur gini-gini. Lah temannya ini maaf, memang mulutnya ember. Cerita ke banyak orang. Tahu gak si A itu, dia ditegur di depan banyak orang. Dia itu kecewa. Cerita ke semua orang, gitu aja kok kecewa, gitu aja kok sakit hati. Sudah tahu apa yang terjadi?
Nggak lama orang yang mulutnya ember ini yang ngomong-ngomong ke orang lain, ya, dia dengar satu khotbah di satu ibadah. Saudara, ketika dia dengar sesuatu dia tersinggung. Padahal dia khotbah itu tidak sedang berkata-kata tentang dirinya, tapi sedang membicarakan tentang contoh kehidupan. Loh, kalau khotbah kan harus ada contohnya toh. Betul enggak? Contoh kehidupan dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam keuangan. Yang dibicarakan kan itu toh di khotbah. Lah nek ndak piye? Saya tiap hari khotbahnya tentang sorga terus, saudara. Lah rupanya orang ini tersinggung. Nah orang kan komentar, lah dulu pinter ngomong, ngomentarin itu sedikit-sedikit tersinggung, sakit hati. Sedangkan dia sekali kecentok, langsung marah, langsung keluar dari gereja, langsung sewot. Sedangkan orang yang dikata-katai, yang dicerita-ceritain kemana-mana itu, dia akhirnya tetap setia beribadah. Dia tidak mundur. Saudara, harus ngalami. Kalau kita ngalami yang namanya pernah dikecewakan, gak perlu nanya, gak perlu berkata, kenapa kok aku ngalami ini ya? Aku tuh hidupnya gak pernah merugikan orang loh. Kenapa kok aku dihianati seperti ini? Gak usah banyak nanya, saudara. Dengar, Tuhan sedang kasih pengalaman itu bagi saudara. Anda sedang dipersiapkan untuk menjadi alatnya Tuhan. Untuk boleh melayani orang-orang. Untuk boleh menjadi saksi bagi banyak orang. Saya berikan contoh dalam Alkitab. Bagaimana ketika Tuhan berjanji memakai kehidupan Yusuf. Dia harus alami lembah kelam dalam kehidupannya. Dalam bahasa aslinya, bahasa Ibrani, lembah kelam itu lembah bayang-bayang maut, ya saudara. Apa yang dialami oleh Yusuf ketika dia mendapat mimpi janji Tuhan dalam kehidupannya. Awalnya ketika dia sampaikan itu, dia dibully oleh saudara-saudaranya. Bahkan saudaranya berencana untuk membunuh dia. Tapi karena si sulung yang bernama Ruben. Nah ini Pak Ruben berjasa saudaraku ya. Akhirnya jangan bunuh dan jangan diapa-apain. Akhirnya Yusuf dibuang ke sumur kering. Tapi itu satu pukulan bagi dia. Dijual ke Mesir. Belum selesai saudaraku. Sampai di Mesir, Alkitab mencatat, karena Tuhan menyertai Yusuf, maka Yusuf selalu berhasil dalam apa yang dikerjakan. Anda bisa baca itu nanti dalam Kejadian pasal yang ke-37 dan seterusnya sampai pasal yang ke-41. Ya. Setelah itu dia mendapat kekuasaan atas rumah Potifar. Tetapi rupanya istri Potifar ini jatuh cinta kepada Yusuf dan dia berusaha untuk memperkosa Yusuf. Tapi Yusuf menolak, dia melarikan diri, tapi dia difitnah. Dia kalah posisi saudara. Sampai akhirnya dia dimasukkan ke dalam penjara. Tapi sekali lagi Alkitab katakan gini, karena Tuhan menyertai Yusuf. Di penjara pun Yusuf menjadi kesayangan bagi kepala penjara. Luar biasa enggak saudaraku? Dikasih kuasa atas seluruh tahanan pada saat itu. Lalu selanjutnya dia dapat mengartikan mimpi, juru minuman, juru roti. Sampai akhirnya juru minuman ini dilepaskan dan juru roti ini mati dihukum di tiang gantungan. Juru minuman berjanji akan mengingat Yusuf. Tetapi ternyata dilupakan. Tuh, dilupakan. Tadi apa? Dijual. Tadi apa? Difitnah. Dilupakan berapa lama? 2 tahun. Sampai akhirnya Firaun ini ketika mendapat mimpi. Si juru minuman ini baru ingat. Iya. Karena gak ada orang yang bisa mengartikan mimpi Firaun. Dan juru minuman ini berkata, aku ingat ada seorang yang pernah mengartikan mimpiku. Baru kelingan, baru ingat. Tapi dilupakan selama 2 tahun. Akhirnya bisa mengartikan mimpi Firaun.
dan dipilihlah oleh Firaun untuk menjadi penguasa Mesir. Orang nomor 2 setelah Firaun. Anda lihat saudaraku, bagaimana proses ketika menerima janji Tuhan, tetapi Yusuf harus mengalami liku-liku kehidupan. Dia harus mengalami terpuruk, dia harus mengalami tidak dianggap, dia harus mengalami dijual, difitnah. Tidak sebentar saudara. 13 tahun Yusuf harus mengalami itu. Orang yang kedua adalah Daud. Pada waktu Daud diurapi menjadi raja, apa yang terjadi selanjutnya? Saudara, ketika Tuhan sudah mengurapi seseorang, mengurapi Daud untuk menjadi raja ada Israel, artinya gini, Tuhan sebenarnya udah siap mau pakai dia menjadi raja. Diurapi dan menjadi raja. Ya. Tetapi apa yang terjadi? Justru setelah dia diurapi menjadi raja, dia dikejar-kejar oleh Saul. Saul iri, dikejar-kejarlah Daud, mau dibunuh. Meskipun dapat kesempatan 2 kali untuk membunuh Saul, tetapi Daud tidak mau melakukan itu. Sampai akhirnya Daud itu masuk, dikejar-kejar sampai dia melarikan diri sembunyi di gua Adulam. Ya, ketemu dengan orang-orang buangan, orang-orang yang sakit hati kumpul di sana. Orang-orang yang dikejar-kejar tukang piutang kumpul di sana. Saudara, tapi sebenarnya baca yang poin yang kedua yang di bawah. Daud sedang dipersiapkan Tuhan dan diasah menjadi seorang pemimpin. Tadi yang saya katakan kan, ngalami. Jadi bukan cuma aku ngalami masalah berat, bukan. Tapi seperti Daud, dia itu ngalami yang namanya jadi pelarian itu seperti apa sih? Ngalami yang namanya dikejar-kejar itu seperti apa? Waktu dia berdoa, dia menunggu pertolongan Tuhan, tapi sepertinya kok Tuhan tidak kunjung menolong dia. Dia mengerti bagaimana artinya berharap kepada Tuhan. Dan dia tahu persis artinya percaya kepada Tuhan. Meskipun dia tidak tahu sampai kapan dia ada di pelarian. Itu yang dialami oleh Daud. Saya pernah saksikan bahwa sebagai seorang hamba Tuhan pun, saya juga harus mengalami banyak hal yang Tuhan izinkan. Untuk mengerti apa yang dialami oleh setiap jemaat Tuhan. Bisa memahami, bisa mengerti. Dan itu harus dilewati. Ngalami yang namanya dalam kondisi terpuruk itu seperti apa. Ngalami dalam kondisi, dalam tekanan itu seperti apa. Ya, ngalami yang namanya kekurangan itu seperti apa. Loh kalau saya nggak pernah ngalami kekurangan, saya itu nggak bisa ngomongin orang yang kekurangan loh saudara. Teori, nggak ngerti rasanya orang itu benar-benar nggak punya apa-apa itu seperti apa. Nggak cuma sekedar ya kamu doa, kamu kurang doa mungkin. Nggak cuma gitu. Ya, ngalami, ngerti gitu loh. Nah saudara, inilah yang Tuhan sedang kerjakan dalam kehidupan kita. Jadi kalau Tuhan mau pakai kehidupan seseorang, jangan hanya berpikir tentang mimbar, hanya berpikir tentang Tuhan mengurapi dan memakai dengan luar biasa. Tetapi ada satu proses yang Tuhan kerjakan. Ya. Kenapa ada orang-orang yang kadang terlalu cepat seolah-olah dipakai Tuhan. Dia pinter ngomong, pinter khotbah, lalu dipercayakan untuk menyampaikan firman. Kalau terlalu cepat naiknya, biasanya juga turunnya cepat, saudaraku. Tetapi kita di tempat ini, kita adalah orang-orang yang sedang mengalami banyak pengalaman bersama dengan Tuhan. Kalau orang mengalami banyak hal, pergumulan, ya,
orang-orang yang saya percayakan di tempat ini, yang Tuhan percayakan untuk menyampaikan sharing firman Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang sudah belajar dalam kehidupan mereka, bagaimana menang dalam kesabaran, ya, bagaimana mereka itu memiliki pengharapan, bagaimana ketika dihianati, ketika dilukai, ketika disakiti orang, mereka tetap boleh sabar dan mereka tetap boleh mengampuni, ya, menang ketika alami tekanan, ketika dihina, ketika mengalami proses. Saudara, itu yang namanya dipakai oleh Tuhan. Saudara, kita terima pengurapan dan kita ngalami, maka hidup kita akan menjadi contoh bagi banyak orang. Saudaraku, kita harus alami hal itu, ya. Kenapa setiap orang yang datang kepada Tuhan, yang melayani Tuhan, dia harus diizinkan punya pengalaman-pengalaman yang demikian. Supaya kita jadi orang-orang yang tangguh, saudara. Kalau kita melayani, kita bukan asal melayani. Ya, kita tahu yang namanya disebut jalan buntu itu seperti apa. Pernah ngalami yang namanya dihina, dilecehkan itu seperti apa. Anda akan kuat. Tahu yang namanya ketika kita harus melewati masalah itu bukan karena kesalahan kita. Sama seperti Yusuf, dia dihukum, dipenjara, bukan karena kesalahannya. Beda dengan yang lagi viral hari-hari ini, ya, yang lagi diancam hukuman 5 tahun ini, saudaraku, ya, mentang-mentang gitu ya. Tapi Yusuf dia nggak lakukan kesalahan, tapi dia dalam penjara. Saudaraku, mulai hari ini Anda mengerti, kalau Tuhan izinkan Anda alami sesuatu, karena Tuhan mau Anda itu punya pengalaman bersama dengan Tuhan. Dan inilah teladan sejati bagi kita. Yesus pun alami jalan salib dan menjadi teladan kemenangan bagi kita. Dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Perhatikan kalimat dalam keadaannya sebagai manusia. Saudara, ini harus jelas. Jadi saat Yesus mengalami jalan salib, saat dia itu mengalami penderitaan sampai dia mati di kayu salib, Yesus itu 100% manusia. Dia melepaskan segala atribut keilahiannya. Ya, memang dia adalah Allah yang turun ke dunia ini dalam wujud manusia. Tapi pada saat Yesus alami pergumulan yang sangat itu, dia 100% manusia. Kalau dia nggak tanggalkan atribut kealahannya, ya orang bisa bilang gini dong, lah Yesus dia bisa mengalami penderitaan, dia bisa melewati semuanya, kan dia Allah. Ya pasti dia menang lah, wajar kan, dicobai dia menang, ya wajar kan dia Allah. Tapi dia dalam kondisi 100% manusia. Kenapa? Dengar baik-baik. Supaya dia dapat menjadi teladan bagi kita. Yang membedakan adalah Yesus tidak berbuat dosa. Pada waktu itu Yesus benar-benar mati. Jadi bukan pura-pura mati. Dan dia berseru, Allahku, Allahku, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Anda perhatikan gak? Pada saat itu Yesus enggak panggil Allahnya dengan sebutan Bapa loh. Tapi dia panggil Allahku. Karena dalam posisi dia sebagai manusia, saudaraku. Jadi dalam kondisinya sebagai manusia, Yesus itu bisa mengalami yang namanya lapar. Yesus itu bisa mengalami yang namanya sakit. Dia bisa mengalami yang namanya dikecewakan. Dia bisa mengalami yang namanya ketakutan. Bahkan dia pernah mengalami satu stres tingkat tinggi.
Stres yang belum pernah dialami oleh siapapun, yang dialami oleh Yesus. Kenapa? Karena dalam tekanan tingkat tinggi sebelum dia disalib. Dan dia berkata, jikalau boleh, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Karena dia takut terpisah dari Bapa, saudara. Itulah yang menjadi ketakutan sampai peluhnya itu berubah menjadi titik-titik darah. Dan selanjutnya dikatakan ia mengosongkan dirinya sama seperti kita. Karena itu Yesus layak untuk menjadi teladan kemenangan bagi kehidupan kita. Saudara, saya sudah sampaikan hal ini. Saya berdoa supaya ketika saya berhenti berbicara, tapi firman hari ini sungguh-sungguh boleh mengubahkan kehidupan saudara. Amin untuk firman Tuhan. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Kau lebih tahu terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Apakah cara pandangmu berubah setelah kau mendengar firman hari ini? Apakah selama ini mungkin ada dari saudara yang berkata, Tuhan aku sudah capek Tuhan. Pergumulanku gak selesai-selesai. Aku ngalami banyak masalah. Sepertinya sudah gak kuat, gak sanggup lagi Tuhan. Tapi hari ini firman Tuhan berkata, orang yang akan dipakai Tuhan adalah orang yang diizinkan oleh Tuhan mengalami banyak hal dalam kehidupannya. Dan dia mau berjuang sampai garis akhir. Yesus, dia melewati semuanya itu. Dia selesai sampai mati di kayu salib. Dikatakan dalam Filipi pasal yang kedua tadi, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara, kita pun harus taat sampai selesai. Saat ini mungkin Anda belum mengerti, tapi ada waktunya engkau akan mengerti. Tuhan sedang jadikan engkau menjadi orang yang punya pengalaman dengan Tuhan. Tuhan sedang latih saudara. Tuhan sedang perkuat otot-otot imanmu, saudara. Jangan pernah menyerah lagi. Jangan pernah putus asa lagi. Tetapi ada Tuhan yang selalu menggandeng dan memegang tangan. Dia tidak pernah meninggalkan saudara. Dan dia memberikan kekuatan. Sampai saudara boleh menyelesaikan setiap persoalan, pergumulan dalam kehidupanmu. Tuhan mau kita gak jadi orang yang asal ngomong, yang gampang komentar karena gak pernah mengalami apa-apa. Tapi kalau orang yang sudah pernah mengalami, itu beda saudara. Itu beda. Orang yang sudah pernah mengalami,
kata-katanya itu beda. Maukah saudara dipakai oleh Tuhan? Mari responi firman, buka kedua tanganmu, saya akan berdoa bagi saudara. Bapa, ampuni jika selama ini banyak hal yang membuat kami lelah, atau mungkin dari kami ada yang mulai putus asa. Tapi hari ini kami belajar Tuhan lewat firman-Mu, bahwa itu adalah cara Tuhan untuk menguatkan kami, cara Tuhan untuk melatih kami, cara Tuhan membuat kami cakap menghadapi segala situasi, cara Tuhan supaya kami punya pengalaman dengan Tuhan, cara Tuhan untuk mengasah kehidupan kami Tuhan. Bapa, ampuni kalau selama ini ada dari anak-anak-Mu, kami bersungut-sungut, kami ngomel, kami gak mengucap syukur. Tapi hari ini, mulai hari ini Tuhan, kami mau bersyukur kepadamu. Kami tahu Tuhan, bahwa Tuhan tidak tidur. Tuhan tahu apa yang kami alami. Bahkan Tuhan bekerja di dalamnya. Firman Tuhan berkata, Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Hamba berhenti berbicara, namun percaya bahwa Engkau yang terus bekerja atas kehidupan anak-anak-Mu. Jangan ada seorang pun yang menjadi kalah Tuhan. Tapi hamba berdoa, semuanya boleh menang, semuanya boleh menjadi pemenang, semuanya boleh bangkit dan menjadi pemenang di tahun 2023 ini. Dan kami siap untuk dipakai Tuhan memenangkan jiwa-jiwa yang belum percaya. Terima kasih Bapa. Sebentar kami masuk dalam perjamuan kudus. Saudara, persiapkan dirimu. Perjamuan kudus adalah persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Siapa yang boleh ambil perjamuan kudus adalah orang-orang yang sudah percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan dia sudah dibaptis. Jika ada yang sudah percaya namun belum dibaptis, Anda boleh ambil perjamuan kudus, dan dalam baptisan berikutnya Anda memberi diri Anda dibaptis. Saudara, buka hati, ini bukan rutinitas, tapi adalah persekutuan kita dengan tubuh dan darah Yesus. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi dengan memandang kepada Tuhan, Bapa yang baik. Terima kasih Bapa, kalau kami boleh ada semua karena anugerah-Mu, karena Yesus telah menebus kehidupan kami. Terima kasih buat hidup yang baru. Terima kasih buat setiap proses pembentukan yang Tuhan kerjakan. Terima kasih kalau Tuhan izinkan kami mengalami banyak hal. Kami disempurnakan, bahkan ketika kami diproses, ketika kami dididik, ketika kami ditegur, bahkan ketika kami dihajar. Kami tahu itu adalah Engkau ya Aba. Tangan-Mu yang bekerja atas kehidupan kami. Dan pagi ini Tuhan, kami berkata, kami berterima kasih. Kami menyerahkan hidup kami Tuhan, tetap dalam kehendak dan rencana-Mu. Saudara yang dikasihi Tuhan, angkat tinggi roti di tangan kanan-Mu. Pandang kepada Dia Bapa yang baik. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam, waktu Ia diserahkan mengambil roti, setelah itu mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan kita Yesus Kristus? Katakan amin. Makan dengan iman dalam nama Yesus. Kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga Ia mengambil cawan setelah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Tuhan kita Yesus Kristus? Katakan amin. Minum dengan iman dalam nama Yesus. Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima
Lebih lagi tepuk tangan bagi Allah kita. Serukan haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa. Mau berdoa ketika hari ini umatmu datang membawa persembahan. Apakah itu persembahan mingguan ucapan syukur, ataukah persepuluhan adalah milik Tuhan. Sesuai dengan firman-Mu mau berdoa, Engkau yang akan membukakan tingkap langit dan mencurahkan berkat-Mu sampai berkelimpahan bagi anak-anak-Mu yang setia mengasihi Tuhan, dan menjauhkan dari mereka belalang pelahap dan pencuri berkat Allah. Bagi yang minggu lalu, bulan lalu belum berkesempatan memberi, kami percaya mau berdoa, Tuhan Kau memberikan benih bagi mereka, agar mereka pun juga boleh menabur dengan sukacita, memberi dengan sukacita, karena kami semua adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Sebentar kami tinggalkan tempat ini, dan kami siap masuk dalam kehidupan kami. Kami siap untuk menjalaninya bersama dengan Tuhan. Kami siap dan percaya dalam segala situasi Tuhan sedang mempersiapkan kami. Tuhan sedang membentuk kami. Tuhan sedang membuat kami punya pengalaman dengan Tuhan, sehingga kami boleh menjadi saksi-Mu yang luar biasa. Saudaraku, buka hati dan angkat tinggi kedua tangan-Mu. Terimalah berkat kasih karunia berlimpah dari Allah Bapa dalam Putranya Tunggal Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan yang indah dan manis bersama Roh Kudus menyertai saudara mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus yang diberkati, bersama-sama katakan amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.